Saudara sekalian, keberadaan batu tulis itu dilindungi oleh Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Jika kita datang ke sini, maka berlihatlah untuk menyusur sejarah, untuk mengagumi peradaban bangsa sejak zaman dulu kala. Bisa membawa rasa tenang dikala kita membutuhkan sesuatu energi, atau boleh dikatakan bagi yang percaya dan bagi yang melakukan meditasi di sini ada berbagai hal dari aliran mana saja itu ada. Cuma ini adalah sejarah, bukti prasejarah yang belum terungkap hingga sekarang. Inilah bentuk dari batu tulis. Saudara sekalian, ini adalah bentuk prasasti batu tulis Cipaku. Ini dari samping kiri ya, sini ya. Iya kan? Samping kiri, kemudian ini dari samping depan. Ya, samping depan ini. Ya. Ini seperti batu altar ya. Ya. Batu altar, kemudian itu adalah jonggolnya. Batu tulis Cipaku di desa Cipaku Mrepet Purbalingga merupakan salah satu artefak secara penting yang ditemukan di Purbalingga. Sebaris kalimat aksara Pallawa tergores pada batu sebesar gajah yang ada di bawah pohon beringin, berada di Dukuh Pengobonan, Cipaku, Kecamatan Mrepet, Kabupaten Purbalingga. Sebaris kalimat itu ditafsirkan oleh Dr. Andes Kusen, salah seorang arkeolog UGM, berbunyi Indrawardhana Wikramadeva, merupakan rangkaian aksara yang sayangnya kini sudah terkikis untuk dibaca kembali. Menurut sejarah, batu tulis Cipaku itu ada sambung gandeng cenengnya dengan batu tulis Cipaku. Apakah benar ini Pak Pur, Pak Seri? Betul. Ini ada kaitannya dengan batu tulis yang di Bogor, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ini sama persis, di situ juga sisi kanan kiri sungai. Itu sama di sini juga sisi kanan kiri sungai ya. Di bawah ada sendang. Kalau di sana itu sungai Lembarang, sini sungai Kalong. Ini sungai Kalong. Di bawah ada sendang Bolangire. Itu tadi yang saya datang itu sendang Bolangire di sebelah sana ya. Iya. Kira-kira abad ke berapa? Abad keempat. Wah, luar biasa. Prasasti Cipaku diduga berasal dari abad ke-5 Masehi dan diteliti sejak tahun 1983. Dan saat ini sudah ditetapkan menjadi benda cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPDB Jawa Tengah. Tapi sayangnya riset lanjutan mengenai prasasti Cipaku masih minim, sehingga belum jelas siapakah sebenarnya Indrawardhana Wikramadeva itu, berasal dari mana dan kenapa ada di Purbalingga. Para sejarawan menduga bahwa nama yang tertulis pada prasasti Cipaku adalah nama raja atau bangsawan pada masa lampau sekitar abad ke-3 sampai 5 Masehi. Ada dugaan merupakan bangsawan dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat waktu itu. Asumsi ini didasarkan pada temuan batu bertulis juga di Sungai Ciaretu yang kemudian disebut dengan prasasti Ciaretu. Baik prasasti Cipaku maupun prasasti Ciaretu di Jawa Barat tersebut ditulis dalam bentuk seloka dengan aksara huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kedua prasasti itu juga ditaksir dibuat pada masa yang sama. Hanya perbedaannya jika prasasti Cipaku terdapat hanya satu baris kalimat, tetapi prasasti Ciaretu tergores pada 4 baris kalimat dengan seloka metrum anus ub. Di dalam prasasti Ciaretu juga terdapat sebatang patah telapak kaki, gambar ubi, sulur-suluran atau pilin, dan laba-laba.
Isi tulisan pada prasasti Jeretun setelah diterjemahkan memiliki arti, yaitu inilah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Raja Purnawarman, Raja Citaruma, Raja yang gagah berani di dunia. Kita tahu bahwa Raja Purnawarman adalah raja yang diduga memimpin masa keemasan Tarumanegara. Jika dikorelasikan, apakah Cipaku dan wilayah Purbalingga waktu itu masuk wilayah kekuasaan Sang Purnawarman? Bisa jadi ada mulai dugaan bahwa Cipaku dulunya merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Galuh Purba dengan Indrawardhana Wikramadeva sebagai salah satunya. Itu bisa saja, tetapi hingga kini prasasti Cipaku masih menyimpan misteri dan barangkali ada penemuan. Menurut perkiraan saudara, yang batu berupa altar itu kira-kira merupakan tempat apa dulu kira-kira itu? Itu tempat pertapaan atau tempat persemedian dan tempat untuk mencari inspirasi. Kala itu diyakini dan dipercaya untuk permohonan pada Yang Maha Kuasa. Di sini diawali dari zaman prasejarah semacam itu. Kalau melihat lokasinya, tempatnya sih memang untuk duduk enak, untuk tidur enak, untuk semedi enak. Tapi kalau orang yang berziarah ke sini jangan berani-berani naik, betul ya? Itu merupakan etika ya Pak Pur ya? Walaupun ini wujudnya. Apakah banyak orang mengunjungi tempat prasasti sini, Pak Sairi? Banyak sekali. Tujuannya kira-kira mereka untuk apa itu? Satu, dalam keyakinan mereka itu butuh ketenangan dan butuh sesuatu, mohon pada Yang Maha Kuasa. Di sini pada umumnya mohon supaya apa yang diinginkan terkabul keinginannya semacam itu. Itu ya. Mintanya tetap kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam keyakinan mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, tidak memandang dari agama apa. Iya. Kalau menurut Pak Pur, di sini itu lebih baik kita hanya berdoa apa berzikir atau semedi di sini itu Pak? Ya ada yang berzikir, ada yang berdoa, dan ada yang istilahnya itu apa ya? Bersemedi gitu. Iya, bersemedi ya. Ya tergantung dengan keyakinannya masing-masing. Keyakinan dan niat masing-masing ya. Tapi kebanyakan mereka mintanya apa kira-kira? Selamat ya? Ya terutama selamat. Ya, pangkat derajat ya. Kebanyakan minta pangkat derajat juga ya. Luar biasa ya. Kenapa tempat ini banyak dikunjungi orang untuk berdoa Pak Pur? Alasannya apa? Alasannya karena di sini sebagai tempat untuk berdoa dan sebagainya, terutama tempatnya adalah sepi, sehingga apa yang sedang menjadi tujuan mereka itu lebih fokus tanpa ada gangguan apa. Tapi kalau kita lihat dari mata kasat yang sebenarnya itu menurut ada kekuatan gaib, ada kekuatan yang ada di dalam ini, memang ada sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Punya energi alam yang luar biasa ya. Dilihat semua orang ya kayak gitu ya. Kecuali orang-orang yang waskita ya. Waskita pandulu, panggraita pandulunya ya. Ya. Tadi dikatakan oleh Saudara Purwo Harsono, di sini ada semacam kekuatan alam atau kekuatan magis yang luar biasa ya, berasal dari zaman purba. Tapi menurut saudara, saya ada dengar berita kekuatan itu sudah disatukan atau gimana? Kalau kekuatan ini memang maha dahsyat dan maha luar biasa. Lah, beliau Suwargi Pak Minto yang bangun pada tahun 91 itu disatukan di Padepokan Giribodro. Iya. Itu di situ diletakkan dalam satu wadah yang namanya Pesujen. Itu namanya Madularas. Juga Anjani itu namanya tempat Pesujen itu. Kekuatan yang ada dalam bentuk yang luar biasa itu
disatukan dengan Padepokan Giribodro, itu menyatu dengan Iya. satu tempat. Sewaktu-waktu apabila ada orang punya tujuan ke sini, ya dari situ bisa ya kayak gitu. Ya, kekuatan ini masuk ke sini. Itu kan Tergantung. gaib lah. Iya. Gaib ya. Tetapi berarti kekuatan bentuk simboliknya apa memang betul ada kekuatan mistis religiusnya? Iya. Berarti kekuatan mistisnya. Ini kekuatan mistisnya yang tidak semua orang tahu dan Iya. tidak semua orang mengerti. Itu cuma orang-orang yang tertentu dan orang yang khusus peduli dan mau tahu tentang kekuatan yang ada dalam bentuk kekuatan lain. Jadi kalau orang-orang biasa tidak usah Tidak usah. menggali masalah itu ya. Tidak perlu, karena apa, ini alamnya sudah alam apa ya, Modern. modern dan alam yang sudah berganti lah. Jadi ini adalah sejarah Iya, secara kuno yang perlu kita lestarikan dan perlu kita mengerti untuk anak cucu kita supaya jangan tertinggal atau jangan terpendam. Ini karena sudah digali oleh beliau Suwargi Pakminto waktu itu. Nah, inilah bentuk yang asli untuk sekarang sudah terwujud dan terbentuk bangunan-bangunan termasuk museum. Museum Padepokan Giribodro. Berarti itu museum sekaligus Padepokan Lokastiti Giribodro. Giribodro lengkapnya itu. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Purwoharsono dan Pak Sairi Suwito. Semoga yang diungkapkan itu berguna untuk generasi mendatang dan kita sebagai generasi muda, generasi modern bisa menggali sejarahnya kenapa di Cipaku ini ada sebuah prasasti yang sangat istimewa. Itu berarti bahwa kehidupan di Cipaku sudah ada sejak zaman purba. Ini yang perlu kita bangga sebagai warga Cipaku dan warga Purbolinggo. Memang terkenal sebagai pusat-pusat zaman-zaman purba dari zaman Neolitikum, Megalitikum itu pernah ada di Cipaku ini. Terima kasih Pak Seri. Ya, sama-sama. Selamat berjuang. Saya Matur mohon nuwun. maaf keterangan saya kurang jelas atau tidak tepat. Saya mohon maaf. Tidak masalah ya, yang namanya sejarah itu, yang namanya sejarah tingkat kebenarnya itu tidak 100%. Tapi tingkat kebohongannya juga tidak 100%. Yang penting kita punya kepedulian terhadap sejarah. Terima kasih.